Bocah ingusan ini benar-benar luar biasa. Setelah reinkarnasi, dia baru saja ingin memeriksa apakah dia laki-laki atau perempuan. Namun, pelayan wanita di sebelahnya malah mengira tuannya mengompol. Tangan belum sempat dia bereaksi, celananya sudah diturunkan oleh orang itu. Melihat itu, Kane pun terkejut. Untuk meredakan rasa canggung, dia hanya bisa mengalihkan perhatian dengan makanan ringan. Tapi tak disangka, setelah selesai makan, pelayan wanita justru menggendongnya. Meskipun Kane juga ingin melawan. Namun, tubuhnya yang baru berusia 2,5 tahun membuatnya tak berdaya. Namun, berkat perhatian dari orang itu, dia bisa mengetahui banyak hal tentang dunia ini. Ternyata Kane berasal dari keluarga bangsawan. Sementara itu, ayahnya juga menikahi 2 istri. Istri pertama melahirkan 2 putra. Istri kedua melahirkan Kane dan kakaknya. Namun, dibandingkan dengan semua itu, yang paling menarik bagi Kane adalah dunia pedang dan sihir ini. Agar bisa segera menggunakan sihir, Kane hanya membutuhkan 2,5 hari untuk belajar membaca. Bahkan orang tuanya menganggap anaknya adalah seorang jenius. Namun, soal belajar sihir ini, keduanya merasa itu masih terlalu awal. Setidaknya butuh waktu 2,5 tahun lagi, yaitu sampai Kane berusia 5 tahun untuk pergi ke gereja dan dibaptis. Meskipun Kane berjanji dengan mulutnya, tapi sebenarnya dia sudah tidak sabar. Setibanya di kamar, dia hanya mencoba-coba sedikit. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berhasil. Untungnya, pelayan wanita itu polos dan tidak menyadari apa-apa. Sementara Kane yang emosional juga bersiap untuk mencoba lagi. Namun, dia tidak menyangka kali ini hampir membakar rumah. Meskipun pelayan wanita itu sama mudahnya untuk dibohongi seperti sebelumnya. Namun, Kane tidak tahu kapan kakaknya menyelinap masuk ke dalam kamar. Aku tahu, loh. Kane, kamu ini. Ada apa dengan saya? Sebenarnya kamu diam-diam mempelajari hal-hal di luar, kan? Festival Douyin Sanye kedua. Mau tidak jika aku mengajarkanmu? Untung saja tidak ketahuan. Baiklah, ternyata kakak juga polos. Begitulah, dia telah menjalani 2,5 minggu belajar. Protagonis dengan cepat memahami sejarah negara ini. Terutama saat dia mengetahui adanya ras lain. Hati Li tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. 2,5 tahun berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian sang pahlawan mencapai usia pembaptisan. Dan ini adalah pertama kalinya dia pergi jauh dan melihat dunia luar. Untuk membuat adiknya mengerti bagaimana rasanya diberikan sihir, kakak sengaja membuka panel atributnya sebagai referensi. Namun ada satu atribut yang sangat menarik perhatian protagonis. Karena di sana tertulis, ternyata yang paling disukai adalah protagonis. Namun setelah melihat reaksi kakak, protagonis hanya bisa berlagak bodoh. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di gereja. 7 patung dewa yang ada di depan adalah 7 dewa yang benar-benar ada. Kane, selama kamu berdoa, kamu akan mendapatkan perlindungan dari para dewa secara acak. Namun, ketika Uskup Agung selesai membaca naskahnya, ke-7 patung dewa sekaligus memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika sadar, Kane ternyata sudah berada